teman-teman media cetak dan elektronik yang kami hormati, saya sampaikan bahwa sidang tadi berlangsung dengan baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari JPU juga terukur. Begitu juga dengan Ibu Ketua Majelis, anggota Majelis, dan juga dari tim hukum saya, termasuk dari saya. Jujur, ya saya sebenarnya kecewa. Saya kecewa. Kenapa kok ada wartawan yang datang meliput tapi dijadikan saksi? Padahal diatur di Undang-Undang Pokok Pers, diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik, diatur dalam tugas, fungsi, dan pokok Dewan Pers. Saya sudah baca dan saya uraikan satu persatu. Apalagi Saudara Salsabila ini, di antara kalian ini saya kenal semua ini, kecuali dia. Jarang dia ketemu saya, dan hanya mengaku satu kali datang, tapi mengetahui banyak hal. Kan aneh juga. Kemudian dia kaget katanya, tiba-tiba datang surat, terus mengarah ke dia. Saya saja yang sudah sering ketemu kalian masih dengar bisa suara Faisal ini, saya dengar, saya ingat. Rifa saya dengar, Nando saya dengar suara, Eki, terus ini Halina, nah kamu saya bisa dengar. Tapi kok dia ini saya kurang dengar, Christine. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, dia nggak bisa jawab. Kenapa penyidik kirim surat langsung ke dia dan penyidik tahu bahwa dia yang berbicara itu? Ini kan nggak logik. Nah, tetapi karena semua keterangan dia menguntungkan saya. Pertama, dia mengakui bahwa Iklim Hakim jelas dalam press conference menyebut saya di awal tidak ingin memakai pengacara terkenal. Ada. Dalam dakwaan juga ada, bisa kalian buka. Tetapi setelah saya pikirkan, saya menunjuk Bang Razman. Ditanya oleh wartawan, kenapa menunjuk Bang Razman? Untuk menjawab tuduhan-tuduhan netizen. Itu ada. Artinya, saya sebagai pengacara Iklim Hakim. Kalau saya sebagai pengacara, saya tidak boleh dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, karena saya menjalankan tugas profesi. Undang-Undang advokat mengatur bahwa advokat tidak identik dengan klien. Nah, itu menguntungkan karena dia tegaskan, dan saya ulangi lagi, penegasan itu dijawab ya. Yang kedua, adakah Iklim Hakim ketika preskon di kantor saya kelihatan nggak di bawah tekanan? Jawabnya tidak. Kalau tidak di bawah tekanan, artinya apa yang dia sampaikan itulah fakta. Maka berbeda dengan pengakuan Hotman yang mengatakan sayalah yang mencuci pikiran dan mengarahkan atau memframing seorang Iklim Hakim mengaku bahwa dia dilecehkan. Kan begitu. Yang ketiga, Iklim Hakim juga dengan nada menangis mengaku dilecehkan dan itu di medio Februari 2022. Pengakuan-pengakuan dari Iklim Hakim ini dengan sebutan saya ketika menjawab pertanyaan wartawan diduga, tidak ada yang menuduh di situ. Maka sempurnalah menurut saya dan tim bahwa posisi saya sebagai lawyer dan keterangan dari Salsabila yang katanya bergabung di Indigo, terus bergabung dengan beberapa media, tapi anehnya hanya satu kali di kasus saya. Nah, jadi Dewan Pers akan kami surati. Kemudian pemimpin redaksi atau
owner yang terkait dengan Indigo, di mana dia bernaung, akan kami surat. Bagaimana ceritanya kok langsung tahu bahwa itu adalah Salsabila? Padahal yang bertanya itu banyak, dan pertanyaan dia tidak spesifik. Yang spesifik itu misalnya dugaan kelainan seksual, itu yang nanya bukan dia kan, tapi laki-laki. Nah, saya menjawab pertanyaan wartawan. Jadi minggu depan, maaf, tanggal 17 ya, tambah 1 minggu lagi, berarti 1 bulan ini. Karena saya terima kasih ketua majelis dan anggota majelis mengabulkan harapan Rahmat, jangan sampai dia menikah terus dipaksa harus pulang, sehingga bulan madunya nanti terbengkalai. Jadi dikasih waktulah, tertunda, dikasih waktu oleh ketua majelis memahami. Dan saya sangat appreciate ketua majelis dan anggota majelis, paham dia. Mereka paham bahwa Rahmat itu tim tank saya di dalam, yang menjadi dapur redaksi bersama dengan Pak Lecu dan kawan-kawan yang lain. Bukan berarti teman yang lain tidak paham, tidak. Tapi memang dokumen-dokumen itu ada di Rahmat, ada di Wafi, ada di Rahmat Rizki, ada juga di Pak Lecu dan teman-teman. Saya kira itu dari saya. Silakan Pak Lecu. Ya. Sebenarnya kan teman-teman tadi sudah lihat, karena persidangan hari ini kan sebenarnya dibuka untuk umum, ya kan? Teman-teman pasti sudah menyaksikan dari awal, dari pembukaan sidang sampai penutupan sidang. Artinya keterangan saksi hari ini yang berinisial S ya. Oke, dari redaksi mana tadi? Indigo ya. Itu jelas menguntungkan Bang Rasman. Oke, jelas menguntungkan Bang Rasman, sehingga hari ini kesaksian yang bersangkutan itu jelas apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi jaksa juga berulang kali kan menanya bahwa keterangan hari ini adalah keterangan yang sebenarnya. Jadi kalau ada keterangan yang tidak sesuai dengan BAP, saya rasa itu adalah upaya penyidik untuk menggiring suatu proses penyidikan. Ya, tapi hari ini majelis hakim memberikan ruang kepada saksi, memberikan keterangan yang seluas-luasnya, dan dia cuma bilang saya cuma nanya kepada Kak Iklima 3 pertanyaan saja. Ya kan Bang Rasman kan? Ya. Yang pertama adalah terkait dengan kronologi, yang kedua kemudian terkait pertama kronologi, kedua bahwa kalau misalnya alat bukti tidak cukup bagaimana efeknya, ya kan? Ketiga apa tadi? Pertanyaan verbal atau oh ya, pertanyaan terkait verbal dan non verbal itu, dugaan pelecehannya, ya. Oke, jadi keterangan dia bahwa dia menyampaikan semua dijawab oleh Iklima, tidak ada yang dijawab oleh Bang Rasman, itu jelas. Yang kedua saya tanya bahwa selama ini kan terdakwa Iklima kan menyampaikan bahwa semua diajarin atau digiring-giring oleh Bang Rasman, di framing. Jelas saksi tadi menyampaikan tidak ada upaya menggiring pada saat preskon itu. Jelas, saya bertanya itu, Bang Rasman bertanya itu, dan mungkin Rahmat juga bertanya, dan majelis hakim juga sempat bertanya, dan itu jelas tidak ada penggiringan. Jadi jelas Iklima itu menyampaikan secara spontan dan sendiri, ya kan, kemauan dia sendiri. Jadi tidak ada digiring-giring oleh klien saya bernama Dr. Anin. Oke, itu dari saya. Selanjutnya, ayo. Baik, sebelum Rahmat, kita begini ya, kita mesti hati-hati melihat momentum majelis hakim. Kita sudah dikasih ruang untuk live, terbuka. Tolong yang diingatkan oleh hakim, jangan dilakukan, yaitu live TikTok. Nah, nanti gara-gara itu berabe lagi semua kan. Ini kan sekarang kalian bisa terlihat semua ini. Saya yakin nanti pemeriksaan ahli juga kalian dilibatkan ini kan bisa kelihatan untuk jurisprudensi hukum ke depannya. Silakan Rahmat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rasman, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada majelis hakim, wabil khusus Ibu Majelis Ketua yang memimpin tadi. Sangat adil sekali kami melihat, walaupun ada beberapa tim-tim kami yang dipotong ketika bertanya, tetapi memang itu tujuannya adalah tujuan kebaikan. Nah, kemudian kedua, majelis hakim juga tadi memberikan mengabulkan permohonan saya, gitu kan? Gitu. Ini sangat luar biasa sekali. Jujur, dari pengalaman bertahun-tahun bersidang, baru hari ini alasan itu dikabulkan. Nah, kemudian terkait dengan substansi pemeriksaan dari saksi Salsabila tadi,
selain daripada apa yang disampaikan oleh Bang Lecumanan tadi terkait dengan kronologi dan juga bukti-bukti yang diterangkan oleh Salsabila, ada dua poin penting juga yang diterangkan. Menurut hemat kami ini sangat menguntungkan kepada terdakwa Pak Rasman Arief Nasution. Pertama, ini keterangan dari Salsabila mematahkan dakwaan dari jaksa penuntut umum sendiri yang mengatakan bahwa hubungan antara Pak Rasman yang kemudian Pak Rasman mendampingi Iklima yang kemudian dikuatkan oleh Hotman, bahwa Pak Rasman sebagai kuasa hukum tidak beritikat baik dengan tidak pernah menyampaikan upaya hukum apapun termasuk somasi. Nah, tadi secara terang bahwa saksi Salsabila menerangkan bahwa dia mendengar pada video preskon tanggal 29 April 2022 terdakwa atau Pak Rasman Arief Nasution menyampaikan somasi 7 kali 24 jam. Dan tadi ditegaskan oleh saksi. Artinya apa? Pak Rasman adalah pengacara yang beritikat baik. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa di dalam preskon tersebut Iklima bersama dengan lawyernya dan menerangkan selalu bahwa Pak Rasman bertindak sebagai advokat. Ini poin yang paling penting dan ini poin pembuktian yang sangat sebanding dengan materi-materi yang sudah kami ajukan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menegaskan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut di dalam maupun di luar pengadilan baik secara pidana atau perdata dalam menjalankan profesinya ketika mendampingi kliennya. Nah, ini tadi sudah terbukti bahwa Pak Rasman adalah pengacara dari Iklima sehingga Pak Rasman berhak mendapatkan hak imunitas advokat. Kemudian teman-teman semua, izinkan saya juga memberikan pengingat kepada teman-teman media, jangan dipermudah terkait dengan proses penegakan hukum ini. Saya adalah wakil ketua bidang litigasi PWI Pusat untuk LKBPH PWI. Artinya lembaga bantuan hukum PWI, kalau teman-teman ada bermasalah hukum, saya pasti yang akan turun bersama dengan Pak Rasman juga sebagai Dewan Penasehat. Kan begitu. Teman-teman media harus memperjuangkan haknya. Teman-teman media harus memperjuangkan haknya. Ketika ada wartawan yang mau diperiksa oleh polisi, ketika ada panggilan, jangan terserta-merta langsung dihadiri. Tetapi berkoordinasi dengan Pemret, berkoordinasi dengan pimpinan, berkoordinasi dengan Dewan Pers. Ini yang paling penting. Jangan semuanya langsung. Nanti menjadi jurisprudensi. Nanti semua penyidik tidak lagi menghargai undang-undang pers gitu. Sama dengan kami advokat. Kita ini sama-sama profesi. Bahwa profesi kita ini adalah profesi yang dilindungi oleh hukum. Advokat juga sebenarnya tidak dapat diperiksa secara langsung tanpa melalui pemeriksaan kode etik, melalui organisasi advokat itu sendiri. Baru yang kemudian bahwa tadi saksi selain poin yang menerangkan itu juga menguntungkan kepada kami bahwa saksi ini melihat secara langsung bahwa Iklima ketika bersama dengan Pak Rasman dalam preskon itu tidak sedikit pun menyampaikan keberatan dengan apa statement daripada Pak Rasman sendiri. Hal ini bertolak belakang dari BAP Iklima sendiri. Iklima sendiri menyatakan bahwa dia dipengaruhi. Kemudian kemarin inilah dikuatkan oleh Hotman keterangannya bahwa apa yang disampaikan tuduhan-tuduhan pelecehan seksual itu adalah dari terdakwa atau Pak Rasman sendiri. Ternyata dibuktikan oleh Salsabila tadi tidak ada sedikit pun Pak Rasman mempengaruhi Iklima, apalagi mengambil inisiatif, apalagi menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh korban Hotman Paris Hutapea adalah perbuatan pelecehan seksual. Ini murni memang analisis pengalaman jam terbang Pak Rasman ketika diberikan alat bukti, ketika mendengar keterangan-keterangan daripada kliennya, kemudian mencapai pada suatu kesimpulan
yang ini adalah secara hukum. Memang kalau kita lihat dari bukti-bukti yang ada, Hotman Paris Hutapea memang diduga telah melakukan pelecehan seksual. Kalau dihubungkan pada bukti-buktinya, nanti pada saat pembuktian teman-teman, semoga hakim masih memberikan ruang untuk kita live. Teman-teman akan melihat sendiri perbuatan apa yang sudah dilakukan dan bukti apa yang kami punya. Teman-teman pasti akan langsung menyimpulkan bahwa oh ternyata begini. Maka atas 2 poin ini kami meyakini bahwa insya Allah memang ada perbuatannya menyampaikan dugaan pelecehan seksual. Tetapi apakah itu perbuatan tidak pidana? Saya yakin 100% bahwa itu bukan perbuatan tidak pidana. Sehingga putusan di kemudian nanti kami berharap dan kami juga meyakini bahwa putusannya akan onslah atau dinyatakan bahwa perbuatan ini bukanlah perbuatan tindak pidana. Saya pikir itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingatkan teman-teman media bahwa kalau ya betul yang sampai Karamat, saya malah Dewan Penasehat ya PWI untuk kalian semua ini. Kalau wartawan bisa dipanggil hanya dengan selembar surat, datang ke kantor, terus koordinasi ke Korli, langsung diperiksa, itu bunuh diri namanya. Itu jelas. Dan saya wartawan tidak bisa koordinasi ke Pemret, Pemret kasih perintah, berangkat, cek, lapor ke PWI kalau dia PWI. Setelah itu kalau dia AJI misalnya kan, atau televisi dan lain sebagainya, baru bawa ke Dewan Pers. Periksa dulu, layak tidak dia dijadikan saksi. Nah makanya kita duga tadi ada sesuatu, apakah menerima sesuatu, itu nanti akan kita dalami. Saya kira itu. Silakan Bung Dolin. Ya, semua udah diceritakan dengan utuh oleh para rekan-rekan saya. Kalau kami sih percaya bahwa hakim akan menilai persidangan ini dengan adil, seadil-adilnya, dan kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami dokteran ini semata-mata hanya untuk membela kepentingan Putri Kelima sebagai kliennya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Iskandar. Ya, baik, terima kasih Pak Dokteran. Rekan-rekan pers yang kami banggakan ya. Saya sebelum jadi lawyer juga wartawan. Dan bahkan saya jabatan saya sebagai Korlip. Yang mana ketika anggota saya di lapangan dahulunya, ketika mengkonfirmasi atau ada konferensi pers, itu tetap ada surat tugas yang berkoordinasi dengan Dewan Pers dan kemudian dengan Pemret dan Korlip. Nah, sangat miris sekali saya mengingat masa lalu saya di tahun 2022, ada wartawan yang dijadikan saksi. Dan bahkan tadi saya tanya kepada saksi tersebut, sejak kapan dia diangkat menjadi wartawan? Tapi dia langsung menjadi infotainment. Nah, teman-teman, kita ingat dengan kasus reporter yang dari MNC TV yang kemarin dijadikan tersangka juga, akhirnya dia bebas. Nah, begitu juga kami sebagai advokat, ini dokteran, juga kita dilindungi oleh undang-undang. Bahkan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mana hak dari imunitas seorang advokat, begitu juga teman-teman wartawan, itu dilindungi oleh undang-undang. Betul yang dikatakan dokteran tadi, bahwa jangan sampai menjadi jurisprudensi, ya kan? Nanti kalau seperti ini, saya konferensi pers, kemudian seperti yang disaksikan kita bersama dengan dipidanakan pencemaran nama baik. Padahal itu adalah demi untuk tegaknya atau terbukanya sebuah kasus ya yang kita tangani. Jadi mungkin barangkali itu saja. Tadi hakim sengaja saya bawa bercanda karena selama ini kita kaku, ya kan? Itu strategi saya aja. Bagaimana hakim itu supaya melihat kita itu senang. Karena salah satu majelis hakim pengalaman saya sudah menjadi 7 tahun menjadi advokat. Kalau dia tendensius melihat terdakwa dan kemudian kepada pengacaranya, itu dia memutusnya tidak lagi memutus secara hukum kan begitu, tapi karena dendam. Jadi barangkali teman-teman untuk sidang berikutnya yang disampaikan tadi kepada rekan kita Rahmat tanggal 17, karena beliau itu akan melangsungkan pernikahan ya Pak Rasman ya, di tanggal berapa nanti mungkin ya beliau lah yang mengundang kita kalau kita diundang. Ya, tanggal 17. Dia nikahnya di tanggal 7. Nikahnya tanggal 7, jadi sidang berikutnya kita pada tanggal 17. Barangkali itu rekan-rekan, terima kasih. Baik, begini.
saya kenapa mengulas wartawan ini? Begini ya, kalau nanti saya tidak terbukti, maka patut diduga si S tadi ikut menyebar berita bohong. Karena dia mengatakan mengutip dan menyebarkan sampai 57.000 kali, kan begitu. Kan ditanya tadi, Anda tahu nggak berapa ditonton? 57.000. Nah, konsekuensinya kalau besok saya dinyatakan bebas, insya Allah, saya bisa lakukan dia lapor balik atau dia laporan palsu. Kan tidak enak begini caranya. Kenapa sih tidak berjalan di tengah? Dan berkali-kali kita sidang ini nggak pernah nongol, dia saya lihat. Kok tiba-tiba nongol gitu. Dan itu memang disebut-sebut hotman ketika dia diperiksa intens. Itu rujukan dia. Baru satu lagi cumi-cumi. Nah, kita nggak tahu apakah cumi-cumi nanti siapa, kita lihat sama-sama. Tapi teman-teman, kita ini satu hati, sama-sama profesi, jaga harkat martabat kita sebagai sesama profesi, begitu juga dengan dunia jurnalis. Saya kira itu ya. Oke, Pak Oli, cukup ya. Ada sedikit. Terima kasih Pak terkait buat saya, khusus buat kawan-kawan media. Hari ini di dalam persidangan saya tidak bertanya, dikarenakan saya ragu, ya kan, karena hakim terlebih. Karena saya heran di antara banyak pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, hanya 3 yang boleh, yang masuk kategori dari saksi yang tadi. Makanya hari ini saya tidak melakukan pertanyaan karena ada hal yang ingin kita uraikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah siapkan tadi. Ternyata di luar dari saksi atau berita yang saksi sampaikan di pagi ini di daftar dakwaan itu, di antara banyak ratusan, cuma 3 yang boleh disampaikan, yang boleh dibacakan, yang boleh diucapkan sama pihak wartawan. Baik, terima kasih. Jadi saya kenalkan, ini ada tim baru saya, Rostina. Beliau ini adalah pengurus Korp Perempuan, pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, baru gabung. Pada waktu ini nanti akan bicara. Oke, silakan, ada yang lain. Bang, ini tuh Bang, tema lain. Tema lain ya. Jadi clear yang ini ya. Ini siapa nih? Soal sindiran Bang Hotman, Bang. Katanya Abang punya villa banyak kan seperti dia gitu di medsos soal sindiran. Punya villa? Iya, katanya punya villa banyak kan seperti Bang Hotman dengan Bang Rasman. Saya punya villa 1 doang. Villa saya di Batam, ada yang jaga. Kalau saya pergi ke sana, saya main speedboat. Kemudian ya, menurut saya ukuran villa saya itu oke, MM-an juga itu. Dan itu lengkap, suratnya resmi. Jadi kalau dia, apalagi sih Hotman ini, kemarin cerita itu, sekarang villa lagi. Jadi dia ini udah kewalahan. Hotman, kau tiap minggu sudah berobat ke Singapura, sudah lari-lari di Orchard Road itu. Hilton kelihatan di situ kan. Nah, saya nanti mau nyusul dia ke sana. Kalau bolak-balik berobat, nanti saya mau ikut bareng sama dia maraton di sana atau jalan pagi. Tapi ini kan bulan Ramadan kan. Jadi concern lah. Yang harus kalian tanya, Pak Hotman, Bapak kenapa nggak pernah lagi ke klub? Biasanya pergi pagi, pulang pagi. Kenapa nggak pernah? Nah, terus Anda jujur dong, sakit Anda itu apa? Gitu loh. Bolak-balik. Itu kan cara Tuhan menertibkan hidup dia. Cara Tuhan juga menertibkan NM dengan di penjara. Cara Tuhan menertibkan Hotman supaya tidak terlalu cuak-cuak. Jadi bagi saya dia nothing, tidak berdaya, dan di dalam persidangan juga dia nggak bisa buat apa-apa kok. Buktinya dia sakit ketika berhadapan dengan kita. Jadi urusan villa, ya dia mau punya villa 1000 pun nggak ada urusan sama saya. Villa saya 1 cukup. Saya punya villa di Batam, ada rumah saya di kampung saya bangun, ada yang jaga, ya rumah saya, apartemen itu anak-anak saya di sini, khusus anak saya 8 orang ada.
Dan kita merasa apa yang dikasih Allah kita syukuri dan kita tetap berusaha ya mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah menambah rezeki dan menjaga kami secara baik oleh dalam lingkungan keluarga, dan itu tentu kita harapkan dari Allah SWT. Begitu. Cukup ya? Mungkin Mas, satu lagi Mas, soal keluarga Fadel fokus supaya perdamaian Bang, gimana Bang? Iya, sambil jalan gitu. Saya mau apa ini? Jalan aja dikit aja Bang, gitu aja Bang. Dikit Bang. Gitu aja dikit. Dikit aja Bang. Apa? Ya, jadi kalau kalian nanti ingin misalnya persidangan lebih terbuka, boleh aja kalian mohonkan lewat Dewan Pers yang ke Mahkamah Agung. Tapi itu tergantung kan. Jadi posisi itulah yang harus kita pahami. Jadi pertanyaannya apa tadi? Yang keluarga Fadel sedang fokus mengupayakan perdamaian itu Bang, dengan laporan. Ya betul. Saya sudah tanya ke Martin. Martin mengatakan, Om, kami sudah rapat keluarga, kami memang ingin mencabut laporan. Saya bilang silakan, kalian cabut, koordinasikan ke saya, nanti saya akan tunjuk tim mendampingi ke sana. Karena kalau sudah buat laporan, tidak semudah itu juga cabut laporan. Harus juga ada berita acara pencabutan. Nah, kemudian adapun pencabutan ini dalam rangka apa? Untuk lebih adem, untuk lebih memperkecil suasana perseteruan. Pertanyaannya, kalau Pak Umar Bajide, itu laporan Pak Umar maksudnya itu. Kalau laporan Pak Umar Bajide Undang-Undang IT terhadap Nikita Mirzani dicabut, pertanyaan berikutnya, apakah Nikita Mirzani juga mencabut? Karena Martin juga dilaporkan, yaitu pengancaman. Nah, sedangkan saya dan Bu Ade sudah sepakat anak, istri, dan keluarga tidak mencabut laporan. Jadi laporan saya terhadap dia itu ada 2, dugaan penganiayaan, dan sebentar lagi akan diumumkan ya, setelah naik sidik dan tersangka nanti akan kita umumkan pada waktunya. Undang-undang IT juga, saya juga akan tracking lagi untuk kasusnya sudah seperti apa. Prinsipnya dari saya, 2 laporan saya jalan terus. Urusan saya bertemu NM, urusan saya akan bertemu misalnya dengan NM, atau saya akan mendalami urusan kekisruhan, dugaan orang-orang yang menjual produk yang bermasalah terhadap rakyat dari klinik kecantikan, itu akan tetap saya lakukan. Bahkan dalam waktu dekat sebelum Lebaran, saya akan info media bahwa saya dan tim akan mendatangi BP POM, mendesak BP POM mengusut semua orang yang diduga menimbulkan kekisruhan di dunia skincare dan merugikan masyarakat. Begitu. Cukup ya. Thank you.